Rajab adalah bulan mulia, termasuk bulan di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Tapi kesimpulannya sudah sering kami bahas, kita tidak ingin mengulang-ulang. Tapi semua amalan yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab bisa dilakukan di bulan Rajab. Jangan sampai seperti sebagian orang tiba-tiba kok puasa jadi nggak boleh, ini nggak ada. Silakan Anda berpuasa di bulan Rajab. Memang di sana ada riwayat-riwayat yang tidak benar berkenaan dengan Rajab. Tapi secara umum puasa bulan Rajab dianjurkan. Mana yang mengatakan tidak? Itu sudah kita ada risalah kita sebar, dan juga berita tentang Rajab sudah kita sampaikan. Yang ingin berpuasa silakan berpuasa, khususnya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya agar Ramadan nanti bisa lega lah tanpa hutang. Dan yang jelas ini bulan mulia, dan Nabi mengajarkan kok untuk kalau engkau berpuasa silakan berpuasa, kalau tidak enggak, artinya boleh-boleh saja. Jadi termasuk riwayat dusta adalah riwayat yang melarang puasa bulan Rajab, termasuk dinisbatkan kepada Sayyidina Umar ada riwayat dusta. Larangan puasa di bulan Rajab adalah dusta, bohong. Cuman di sisi lain memang bulan Rajab seperti bulan boleh beribadah, apa saja yang bisa dilakukan di luar bulan Rajab bisa dilakukan di dalam bulan Rajab. Itu rambu-rambunya selesai. Anda boleh puasa, Anda boleh sedekah, Anda boleh ini. Terus pernah mendengar Bu ya, puasanya Ramadan Rajab juga disebut sebagai syahrul istighfar Bu ya, bulan untuk memperbanyak istighfar. Itu ada riwayatnya atau tidak Bu ya? Kita belum pernah nemukan seperti itu. Yang jelas beristighfar boleh, kenapa tidak? Iya Bu. Tidak ada. Yang menyebut syahrul istighfar, apakah mungkin ada kaitannya dengan mempersiapkan diri menyambut Ramadan atau setiap saat kita tuh harus punya hari itu hari istighfar buat kita. Kita banyak dosa. Ya, tidak harus hubungan dengan Rajab. Dan kita cukup meyakini bahasanya bulan Rajab adalah bulan yang dekat kepada Ramadan, dan hendaknya kita sudah mulai mempersiapkan diri. Dan juga apakah keutamaan dia bulan Rajab sebagai bulan hurum itu ada kespesialan? Ya memang namanya bulan haram, bulan mulia, dan bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu secara di antara 12 bulan ya bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan berpuasalah di bulan haram kalau kamu mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang jelas kita itu ingin keluar dari dua kutub ekstrim. Yang satu mengatakan puasa Rajab adalah bid'ah, ini adalah satu keanehan sama sekali. Atau satu sisi mendatangkan riwayat-riwayat yang palsu berkenaan dengan Rajab. Dan yang jelas Anda boleh puasa di bulan Rajab. Adapun pernah juga Umi membaca Bu ya, dia mengatakan termasuk ini kata ada hadis dari Nabi yang bahwasanya bulan Rajab itu syahrullah gitu Bu ya. Sedangkan Nabi ini bulan Sya'ban adalah syahrun Nabi, terus nanti yang bulan Ramadan itu adalah syahrul untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu gimana Bu ya menyikapinya? Ada riwayat semacam itu, tapi kita kembali kepada ulama hadis. Yang jelas kalau dikatakan Rajab bulan Allah itu sah-sah saja. Ya. Kemudian Ramadan bulan itu asalkan, tapi di saat kita menisbatkan kepada baginda Nabi itu menjadi syahrullah adalah syahrul umati, maksudnya umat itu lagi berpesta ibadah, maksudnya tapi di saat dinisbatkan baginda Nabi kita kembalikan pada pakarnya. Sementara ulama-ulama kita para muhadditsin itu menilai tentang hadis Rajab bulan Allah dan seterusnya itu adalah ini riwayat yang banyak mengatakan bahasanya adalah riwayat yang tidak perlu dihadirkan kecuali untuk memberitahu kalau ini adalah riwayat yang lemah dan sebagainya. Cuma kalau dia mengatakan asalkan tidak bernisbatkan kepada baginda Nabi nggak ada masalah. Semuanya bulan Allah. Ya, ya. Bahkan inna iddatas syuhuri inda Allahi 12 syahr. Allah punya 12 bulan milik Allah semuanya kok. Ya, ya. Dan untuk Allah untuk umat juga. Tapi di saat kita menisbatkan kepada baginda Nabi, kita harus waspada. Menisbatkan ini qala Rasulullah. Biarpun ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu kan dan sebagainya, Imam Ahmad sebagai dikatakan itu kan tambahan daripada anaknya Imam Ahmad. Kemudian para ulama hadis mengatakan itu kan ada ziyadahnya Imam Musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Dan jadi kita kembalikan kepada ahlinya. Selagi ahlinya tidak mengatakan ini adalah bermasalah, kita tidak perlu membawanya, kita perlu yang lainnya. Tapi tidak harus mencaci juga kalau ada ulama mengatakan ini karena memang ada riwayat. Cuman masalah mentasih ini kan tugasnya para ulama hadis lagi. Nah, maksud kami apa? Selagi masih ada riwayat yang jelas,
riwayat jelas. Adapun kita ada dalam risalah kami kita jelaskan riwayat tentang Rajab. Jadi Rajab itu seputar Rajab itu ada riwayat palsu sehingga memunculkan kutub ekstrim yang menjerentrehkan faedah pahala-pahala dengan rinci, padahal itu riwayat tidak ada. Sisi lain kutub yang mengatakan puasa Rajab adalah bid'ah. Kita tidak benarkan sebenarnya. Ini kita tengah-tengah. Ya, kalau dengan tujuan untuk fadhail amal, untuk masalah keutamaan amal tidak harus kita membawa riwayat palsu, nggak boleh. Ya. Atau riwayat lemah. Kalau riwayat lemah kan ada. Riwayat lemah itu boleh diamalkan. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri mengatakan riwayat lemah itu boleh diamalkan adalah untuk fadhail amal. Ya kan? Nah, kebetulan parahnya tidak sangat. Kemudian di antaranya disebut oleh Ibnu Hajar adalah tidak boleh kita nisbatkan kepada baginda Nabi, gitu. Kalau lemah seperti itu. Lemah itu artinya tidak boleh yang itu. Jadi harus ada waspada di sini. Jadi karena itu mungkin masih ada kebenaran karena dan juga isinya benar. Seperti mengatakan syahrullah, ya benar, asalkan sudah lepaskan, jangan sampai kita nisbatkan pada baginda Nabi. Ini adalah untuk persiapan buat kita. Artinya ayo kita ini, karena sengaja kami jelaskan begini karena di sana ada, di saat ada orang menggunakan hadis ini langsung hujat. Kita tidak perlu main hujat-hujatan. Tidak perlu main hujat. Yang membawa hadis ini memang disebutkan ada riwayat, dan tidak semua yang membawa riwayat ini tahu tentang ulama yang mengatakan hadis ini adalah lemah. Ya sudahlah, kita ambil maknanya saja sekarang, maknanya tanpa harus kita nisbatkan pada baginda Nabi. Sehingga dalam para muhadis memang mengatakan maknanya benar, sering begitu. Maknanya benar tapi riwayat ini adalah tidak benar dari Nabi atau lemah dari Nabi. Maka kita bawa maknanya saja. Termasuk doa makan, doa bulan puasa, doa buka, itu banyak yang maknanya benar. Selagi maknanya benar, baca. Tapi yang salah adalah menisbatkan kepada Nabi. Seperti Imam Ghazali mendatangkan tentang doa-doa anggota wudhu, tidak ada dari Nabi. Tapi kalau kita boleh berdoa asalkan jangan mengatakan ini dari Nabi. Dari Muhammad SAW. Allah membayit wajib waktu bayar wajah. Masa nggak boleh doa begitu? Mau kita tetap jalan. Cuman yang nggak boleh menisbatkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun tadi Buya sampaikan bahwa maknanya benar, hanya jangan disandarkan kepada Nabi. Maknanya kalau untuk mengajak orang. Kalau tadi seperti karena makna syahrullah itu apa maksud mungkin yang dipahami oleh ulama? Ya ulama karena ini adalah tidak yang syah. Jadi itulah kita harus dikembalikan apa yang dimaksud. Nah, di saat karena insya harus jika riwayat ini benar, apa tafsirannya? Kalau yang mengatakan riwayat ini adalah tidak benar, ya sudah begitu mudah untuk meninggal, selesai ditinggalkan. Tapi di saat benar harus ditakwili. Mungkin syahrullah di sini adalah hari Allah memberikan kebaikan, bisa saja kita maknai bermacam-macam makna. Yang penting sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya intinya bukan syahrul Rajabnya, ini adalah Ramadannya nanti sebenarnya. Dia ada muqaddimah untuk keindahan kalimat. Dan memang ada riwayat yang kami sebutkan Imam Ahmad atau riwayat seperti itu bahwasanya baru Ramadan sehari ummati, dan memang Allah membagi-bagikan pahala untuk umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Maksud kami, yuk hindari kita olok-olok. Sebab kita lihat di lapangan kemarin juga ada ibu-ibu mengatakan, Buya saya terlanjur puasa Rajab, kok tiba-tiba saya ada postingan bulan puasa Rajab bid'ah, ini gimana saya? Ajib, kok masih ada orang begitu tuh? Kok ada orang bid'ahkan puasa Rajab? Dari mana puasa Rajab? Puasa yang diharamkan sudah jelas. Hari raya Idul Fitri itu hari tasyrik selesai. Ini Sya'ban ke atas dengan beberapa catatan. Aneh sekali. Jadi maksudnya kita ini dibawa, memang ada dua kutub ekstrim. Ada yang biasa mendatangkan riwayat-riwayat untuk mendorong orang, motivasi orang beribadah sehingga tidak peduli tentang riwayat ini benar atau tidak. Sisi lain adalah orang yang nggak tahu dari mana kok tiba-tiba pembid'ahan dan sebagainya. Nah, ini adalah kita dikeluar daripada dua kutub ekstrim ini. Kita diajarkan untuk insyaf, cuman kita menghindari dari caci maki. Biarpun mohon maaf, akhlaknya Imam Zainuddin Al-Iraqi misalnya, di saat mengeluarkan hadisnya Imam Ghazali dengan lihatnya, beliau tidak mencaci mengolok, hanya menunjukkan inilah aslala, tidak pakai caci maki olok-olokan. Maka jangan mengolok. Yang membawa hadis itu ya di saat beliau belum mengetahui tentang siapa yang mendhaifkannya, siapa melemahkannya, ya dia tentunya di hadapan Allah tidak ada masalah. Yang tahu ya hendaknya mengingatkan saja. Jangan dianggap semua orang itu dalam ilmu satu martabat. Kemudian yang akhirnya apa? Membid'ahkan puasa Rajab dengan riwayat palsu. Ini kan aneh banget tentang Sayyidina Umar bin Khattab, itu palsu itu. Sayyidina Umar bin Khattab mukul orang yang itu palsu, nggak ada itu. Jadi jangan aneh, ini memang dua kutub ekstrem. Yuk kita
Lakukan puasa bulan Rajab. Anda mau istighfar Rajab, bulan Rajab sepuas Anda. Anda menghabis berinfak sebanyak-banyaknya. Sah-sah saja. Sebagai bentuk latihan persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan dan sebagainya.